Sementara itu pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan justru merasa suara yang didapat dalam penghitungan real count ini mandek. Selisih suara antara penghitungan quick count dengan real count hanya mencapai 0,16%. Kondisi ini membuat politisi Partai Persatuan Pembangunan angkat suara. P3 merupakan salah satu partai yang angka sementara dalam penghitungan suara masih tipis dengan ambang batas 4%. P3 pun sempat geram dengan penurunan suara P3 yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Dikejutkan oleh angka Sirekap yang tiba-tiba P3 kehilangan 30.000 suara. Bukan hanya persentasenya, tapi angkanya hilang gitu. Suaranya hilang, maka itulah kemudian kita protes, kita sampaikan surat kepada KPU, keberatan-keberatan yang terjadi terhadap persoalan di lapangan. Terkait dengan angka 4% ini, karena itu sudah menjadi ketentuan perundang-undangan, ya memang harus diikuti. Kalau kemarin ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang meminta merevisi terhadap angka parliamentary threshold dan tidak lagi memberikan menyatakan bahwa 4% itu dianggap tidak memiliki landasan akademik, ya sama sekali ya kita hormati, namanya aja putusan Mahkamah Konstitusi itu kan setara dengan konstitusi, tinggal bertindaklanjutnya nanti di parlemen. Nah, soal ada usulan apakah berapa angkanya tentu kan perlu didiskusikan. Kalau 0%-nya juga bagus gitu kan. Yang tidak boleh itu melebihi 4%. Itu jangan sampai melebihi 4% karena putusan MK sudah menyebut bahwa 4% ketinggian kalau melihat risalah dari persidangan dan juga pertimbangan hukum yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Lantas bagaimanakah seharusnya pesta demokrasi berjalan? Kita pertimbangkan ya. Jadi mengapa sistem multipartai diberlakukan ya, dan itu melalui peluang kebebasan berserikat. Maka anytime gitu ya, itu penduduk warga negara Indonesia bisa mendirikan partai dengan peluang seperti itu. Yang kedua harus dipertimbangkan juga selain tadi itu peluang untuk kebebasan berserikat adalah sebetulnya memang kita harus mempertimbangkan sistem presidensial kita. Lah, ketika multipartainya ekstrim, apa dampaknya terhadap sistem presidensial kita ini? Ketika harus melaksanakan fungsi mekanisme check and balances. Ketika fraksi menjadi sangat fragmented di DPR, itu akan seperti apa? Lah, kalau kita melakukan fusi, itu tidak mungkin. Fusi itu hanya bisa dilakukan kalau sistemnya otoritarian, dipaksa menyatu. Oh 3 saja cukup, nah, gitu kan. Tapi dalam keadaan sistem demokrasi seperti ini, yang mungkin paling yang memungkinkan itu adalah sistem konfederasi. Jadi bukan difusikan, partai-partai grouping gitu, tapi nama dia tidak hilang, tapi dibawa kayak UMNO kan gitu. Ya seperti itu. Jadi dia tidak hilang, partai umat ada, partai apapun ada di situ dan sebagainya. Tapi ya tadi itu, bukan lalu di fraksinya nanti itu yang akan mengalami seperti usulan itu. Ya menurut saya itu yang harus dipertimbangkan secara serius. Selain itu juga fungsi representasi. Tim TV One mengabarkan.